Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kepada yang terhormat Mas Alfani selaku narasumber yang saya hormati, Mas Fahri selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Desain and Construction BPH serta fungsionaris Himadek. Saya ucapkan juga halo teman-teman mahasiswa aktif Desain and Construction. Bagaimana kabarnya nih? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan harus selalu dijaga kesehatannya. Oke. Gimana nih yang masih setia menunggu podcast Kalem atau Bincang Alumni dengan tema How to Deal with Yourself, strategi mahasiswa DC melanjutkan belajar dan magang di luar negeri. Setelah podcast pengenalan narasumber yang diunggah di akun IG Himadek kemarin, kita sudah memperkenalkan narasumber hebat kita. Pasti udah gak sabar kan ya? Karena kita sudah menampung pertanyaan-pertanyaan dari kalian dan akan terjawab pada hari ini oleh narasumbernya secara langsung. Oke, tanpa mengulur waktu lagi, izinkan saya dan rekan saya memulai podcast ini. Maka perkenalkan diri terlebih dahulu ya, karena seperti kata pepatah, jika tak kenal maka tak sayang, kalau sudah sayang jangan di ghosting. Canda ya teman-teman. Oke, saya Yuyun Kurniasari. Untuk memulai podcast Bincang Alumni ini, tentunya saya nggak sendirian ya. Saya bawa opa-opa yang merupakan aset DC juga nih. Halo Mas Surya. Ya, halo. Halo, selamat malam. Selamat malam semuanya buat yang dengerin. Juga selamat malam Mas Alfani sudah mau hadir di podcast kita kali ini. Ya, selamat malam. Sebelumnya, ya, makasih Mas Alfani. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Untuk yang belum tahu, mungkin most of all belum tahu saya siapa. Saya mahasiswa Surya Baskara, mahasiswa PPNS dari Prodi DC angkatan 20. Ya mungkin itu. Selamat mendengarkan. Ya Mbak Yuyun. Oke, gimana nih Mas Surya? Deg-degan gak sih? Karena kita akan berinteraksi secara langsung dengan narasumber hebat yaitu Mas Alfan yang sedang melanjutkan studinya ke luar negeri atau di Taiwan. Ya mungkin ada deg-degan juga, campur excited juga. Karena apa ya? Podcast termasuk hal baru buat saya sendiri, buat saya pribadi. Sama narasumber kita yang kali ini bukan main-main. Ya, pasti bukan main-main. Iya. Oke. Ya, gimana Mas? Ya, silakan. Ya. Iya, sama banget nih Mas Surya. Jadi saya juga excited dan super deg-degan malam hari ini ya. Oke, mungkin langsung aja ya Mas. Bisa kita memperkenalkan Mas Alfani lebih dalam. Mungkin Mas Alfani bisa memperkenalkan diri. Saya diperkenankan untuk siapa sih Mas Alfani sebenarnya, data-data singkat mungkin. Oke, baik. Terima kasih ya atas waktunya. Selamat malam buat semua teman-teman DC ya. Salam kenal, saya DC angkatan ke-29. Jadi untuk saya sendiri saat ini sedang kuliah beserta magang di Taiwan ya. Karena ada beberapa juga teman-teman di sini juga berjuang bersama. Kita terlahir dari program DC dan akhirnya berangkat ke Taiwan gitu. Dan dulunya di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya juga aktif di himpunan maupun di badan eksekutif mahasiswa ya. Kalaupun di himpunan itu sekedar menjadi panitia kalau misalkan ada acara, tetapi lebih dalamnya saya sering aktif di badan eksekutif mahasiswa. Ya, mungkin nanti bisa dikenalin sama Mbak Yuyun atau Mas Surya ya lebihnya gitu. Oke, ya terima kasih ya Mas Alfani atas perkenalan singkatnya.
Ya mungkin dari kita nih bisa lebih mendalam lagi nih Mas Surya perkenalannya. Ya. Mungkin tadi cuman data singkat yang dibicarakan sama Mas Alfani, mengingat sepak terjangnya yang sudah luar biasa jauh. Mungkin bisa saya bacakan. Mas Alfani ini lahir di Sidoarjo, yang sekarang mahasiswa Chengxiu University, jurusan teknik sipil. Beliau memiliki kemampuan komunikasi yang baik dengan semua orang dan juga bisa memimpin tim dengan sangat baik serta tipikal yang bekerja keras dan pantang menyerah. Lanjut ke pengalaman organisasi waktu di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Ini lumayan nggak kaleng-kaleng, soalnya banyak sekali. Mundur di masa SMA dulu, beliau menjadi koordinator bela negara OSIS. Terus saat menjadi mahasiswa, beliau menjadi staf ahli Kementerian Luar Negeri hingga menjadi Presiden BEM PPNS. Kemudian saat sudah menjadi mahasiswa di Chengxiu University, masih aktif di Perhimpunan Pelajar Indonesia Taiwan atau disingkat PPI Taiwan. Ya benar ya Mas, data-data yang saya peroleh. Benar banget. Iya benar banget Mas Surya. Terima kasih atas penjelasan tentang biodata soalnya. Ya, sama-sama. Mungkin bisa dilanjutkan dari ini, soalnya masih ada ya Mbak Yuyun. Ya masih ada banyak banget sih, soalnya pengalamannya dari Mas Alfani sangat too much ya. Mungkin juga Mbak Yuyun dan juga Mas Surya juga lebih banyak daripada saya. Udah, Mas. Pastinya. Apalagi anak-anak. Amin. Belum ya mungkin. Belum mungkin Mas ya, masih mengumpulkan nih dari kita nih. Ya mungkin dari Mas Alfani atau dari Bung Stio yang sudah hadir di sini, mungkin kalau bisa on cam silakan on cam ya Mas dan Mbak. Terima kasih. Oke, kita lanjut ke podcast ini. Dari pengalaman-pengalaman tersebut, bahkan beliau juga mengikuti beberapa pelatihan yang menakjubkan. Salah satunya pelatihan bisnis oleh Big Foundation dan konferensi Asia Pasifik di Singapura dan Malaysia. Wah, dan mencakup beberapa pengalaman profesional, yaitu pernah melakukan konstruksi kapal, hydrographic survey, geologic and geophysical exploration vessel di PT PAL Indonesia Persero tahun 2019, dan pernah menginspeksi dan membuat laporan proyek konservasi air pada tahun 2020 di Kaiseng Engineering Consultant. Nah, gila banyak banget gak sih Mas Surya? Ya, luar biasa. Dari SMA sampai sekarang masih menuntut ilmu serta juga magang. Luar biasa sekali narasumber podcast hari ini. Mungkin bisa dilanjutkan dari banyaknya pengalaman tadi. Mungkin kita bisa langsung bacakan saja list-list pertanyaan yang sudah kita kumpulkan dari platform Instagram dari sesi Q&A. Mungkin silahkan Mbak Yuyun, boleh dibacakan pertanyaan-pertanyaan yang telah hadir. Oke, terima kasih. Jadi dari kita sudah menghimpun beberapa pertanyaan ya Mas ya, dari mahasiswa aktif UC. Pertanyaan pertama nih, kesibukan sekarang Mas itu selama di Taiwan tuh apa aja sih Mas? Mungkin bisa langsung dijawab. Oke, terima kasih atas pertanyaannya ya, yang sudah ditanggung sama teman-teman DC ya. Untuk pertanyaan pertama yang disampaikan oleh Mbak Yuyun, kesibukan apa yang saya jalani sekarang itu sebenarnya ya tetap menjadi mahasiswa gitu, dan juga di tahun pertama saya datang di Taiwan turut aktif juga di Perhimpunan Pelajar Indonesia Taiwan ya, PPI Taiwan. Kemudian pada saat saya udah memasuki fase magang, saya akhirnya fokus di tempat magang gitu, karena magang di sini dengan magang di Indonesia itu sangat berbeda gitu.
bagi saya sangatlah berbeda dan ini adalah hal yang baru. Jadi untuk saat ini kesibukan saya tetap menjadi mahasiswa dan magang gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Nanti bisa dikulik lagi lah sama Mbak Surya atau Mas Surya, ya maaf ya. Iya, nggak apa-apa. Mbak Yuyun. Iya, terima kasih Mas Alvan atas jawabannya. Kalau boleh tahu perbedaannya apa ya Mas ya dari magang di Indonesia sama di luar negeri, kok tadi bilangnya Mas Alvan ini sangat berbeda nih. Jadi gini, ada beberapa hal ya yang ada program magang di luar negeri dengan di Indonesia ya. Ini salah satu yang mencolok, yaitu bahwa mahasiswa yang magang di perusahaan itu turut aktif dalam mengikuti segala proyek perusahaan gitu. Jadi kita memang diberikan pelatihan pekerjaan sesungguhnya dan kita disamaratakan dengan karyawan yang ada di perusahaan. Jadi seperti itu. Tetapi yang saya alami di Indonesia pada saat magang di perusahaan Indonesia ya, itu kita memang sebagai mahasiswa magang tetapi ada batasan-batasan gitu. Berbeda dengan keadaan di Taiwan. Sekali lagi saya sampaikan berbeda sekali lah dengan keadaan di Taiwan. Ya mungkin karena suatu peraturan ya yang ada di masing-masing negara itu berbeda. Jadinya kan mahasiswa yang ada di luar negeri memiliki pengalaman yang berbeda-beda tentang bagaimana magang di luar negeri, bagaimana magang di negara sendiri, seperti itu. Oke, terima kasih ya Mas. Oke, mungkin dari pengalamannya Mas Alfani seperti itu ya teman-teman. Jadi pas Mas Alfani magang di Indonesia yang dirasakan sangat berbeda dengan mungkin untuk prakteknya, untuk pasti ada batasan-batasan karena masih menjadi mahasiswa ya kalau di Indonesia. Iya, benar banget gitu. Jadi kita di perusahaan juga turut aktif ya, kalau misalkan ada suatu ide kita sampaikan. Terkadang kalau misalkan ide itu logis dan diterima sama perusahaan, bakalan nanti akan dipakai gitu. Jadi beda banget gitu. Dan juga kalau magang di Taiwan atau ya magang di Taiwan ya, khususnya magang di Taiwan, dari mahasiswa itu diberikan bonus berupa gaji. Tuh keutamaannya juga. Wah, jadi sangat berbeda ya Mas ya. Karena idenya dari mahasiswa juga ada yang kemungkinan untuk dieksekusi secara langsung. Kalau di Indonesia kan mungkin ada beberapa perusahaan yang tetap memakai jasa dari anak magang, tapi nggak sampai yang ide dari anak magang sampai dieksekusi, itu pasti jarang banget ya Mas. Iya benar banget. Jadi kita juga tidak boleh menutup diri karena di Indonesia juga memiliki banyak perusahaan dan juga masing-masing perusahaan negeri dan swasta itu memiliki peraturan sendiri-sendiri. Jadi kita sebagai mahasiswa juga memanfaatkan peluang magang yang baik. Kalian nanti magang di Indonesia atau magang di luar negeri, kalian manfaatkan sebaik mungkin gitu. Ya memang kita dilatih sebagai pekerja, tapi kalian juga harus bisa mengambil kesempatan itu untuk diri kalian sendiri gitu. Jadi kalian menyiapkan buat ke depan lah, buat masa depan kalian juga. Mungkin saya ada sedikit pertanyaan dari penjelasan Mas Alfani yang barusan. Maksudnya? Iya Mas, sedikit aja Mas. Nanti sedikit aja. Nanti kalau langsung banyak, takutnya saya yang nggak paham. Ya. Ya silakan. Inisiatif berbicara tentang inisiatif yang mungkin
Saya mau bertanya terkait inisiatif yang mungkin berbeda waktu Mas Alfani magang di perusahaan di Indonesia sama di Taiwan. Apakah inisiatif itu waktu magang di Indonesia memang belum muncul dan baru muncul saat magang di Taiwan karena faktor lingkungan atau seperti gimana Mas itu? Oke, saya jawab ya. Jadi maksudnya tentang perusahaan inisiatif ya mungkin pada saat magang di Indonesia ataupun magang di Taiwan. Sebenarnya dari saya sendiri juga udah mencoba inisiatif ya pada saat magang di Indonesia, tetapi dari pihak divisi pun tidak bisa approve tentang hal tersebut gitu. Jadinya ada suatu kendala karena kalau di perusahaan Indonesia, apalagi perusahaan udah besar, itu mempunyai birokrasi yang panjang banget gitu ya, panjang banget, harus disetujui dari atasan gitu. Tapi kalau misalkan di perusahaan Taiwan dan kita sudah mengenal langsung manajer ya, meskipun ini juga perusahaan besar, tapi kita sudah mengenal manajer, terus kita sampaikan inisiatif itu atau inovasi atau ide kita dan itu diterima, pastinya nanti akan dipakai gitu, akan dieksekusi gitu. Berarti inisiatif itu memang sudah ada sejak Mas Alfani magang di Indonesia, namun perbedaan mungkin kalau nyebutnya kebijakan perusahaannya yang memang berbeda, seperti itu ya Mas? Ya, beda ya, karena memang kebijakan perusahaan berbeda, karena beda negara juga kan gitu. Ya mungkin cukup. Bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, terima kasih Mas Alfani atas jawabannya. Dari perbedaan magang di Indonesia dan Taiwan dan kesibukannya selama di Taiwan apa aja. Oke, dari pertanyaan yang selanjutnya, ini bagaimana sih Mas time management kuliah di luar negeri? Ini time management Mas sendiri di luar negeri seperti apa? Terima kasih. Mungkin bisa langsung dijawab Mas. Oke, terima kasih Mbak Yujun atas pertanyaannya ya. Jadi masalah time management sebenarnya tidak jauh beda dengan apa yang sudah saya lakukan pada saat kuliah di Indonesia gitu. Jadi memang saya sangat suka tiap harinya bagaimana nantinya kegiatan apa yang harus saya lakukan gitu. Biasanya terkadang ya dulu awal-awal sebelum memiliki kalender pribadi gitu. Kalender pribadi memang sering kocak-kacir, tetapi pada saat saya memulai belajar dari kesalahan saya, jadinya time management tentang bagaimana cara mengatur waktu buat kuliah dan lain-lain itu sudah menjadi kebiasaan gitu. Jadi kalau sekarang udah jalan secara otomatis ya, sudah nggak perlu saya catat lagi, tetapi ada beberapa hal yang penting gitu, hal-hal yang penting yang saya prioritaskan itu tetap saya catat. Dan untuk saat ini tuh tidak terbiasa lagi seperti kuliah di Indonesia itu. Jadi suasana time management di Indonesia dan di Taiwan memang sama, tetapi kebiasaannya sudah berbeda. Oke, terima kasih Mas Alfani atas jawabannya. Oke, jadi time managementnya itu nggak jauh beda ya saat di Indonesia ya Mas. Cuma dulu saat belum memiliki, berarti untuk sekarang itu Mas Alfani punya kalender pribadi gitu ya Mas ya, untuk dijadikan kebiasaan setiap hari seperti itu. Ya, jadi buat teman-teman kalau misalkan pengen
disiplin ya, pengen disiplin. Saya pun juga belajar pengen disiplin, pengen konsisten. Ya harus melakukan berturut-turut itu dalam waktu 3 bulan gitu. Setelah 3 bulan kalian akan menjadi ya secara otomatis, jadi otak kalian itu akan bekerja secara otomatis gitu, sama gitu. Kayak kebiasaan-kebiasaan yang kalian bentuk dari kebiasaan 1% tiap hari nanti bakal compounding gitu ya, compounding buat kebiasaan yang lebih besar lagi. Jadi dapat tips and trick juga dari Mas Alfani kita teman-teman untuk mempunyai kalender pribadi, terus kita melakukannya secara konsisten minimal 3 bulan lah, nanti kita akan secara belakangnya akan melakukannya secara otomatis seperti itu ya Mas Alfani. Iya, benar banget. Dan itu sering saya lakukan gitu. Jadi teman-teman boleh tulis lah kebiasaan baik apa gitu, terus habis itu silakan rencanakan dalam waktu 3 bulan. Memang pada saat kita melakukan itu ya terkadang males gitu, itu wajar karena itu kalian itu juga manusia gitu, kalian juga merasakan capek gitu, kalian juga merasakan jenuh gitu. Tapi dari jenuh itu kalian juga harus ingat gitu bahwa tujuan kalian adalah ini gitu, ada hal yang baik yang harus dicapai. Memprioritaskan tujuan ya Mas. Iya, benar banget. Ya Mas Surya silakan. Ya mungkin untuk mengatasi kejenuhan itu tadi sih ada benarnya juga, tapi bukan berarti saya sudah menerapkannya. Ini informasi dari Mas Alfani tadi sangat berguna mengenai kembali ke tujuan utama untuk menghilangkan kejenuhan sama melakukan kegiatan yang terus secara berulang-ulang. Itu kalau saya pernah baca mengenai muscle memories, jadi nanti akan terbiasa secara sendiri. Baik, mungkin terima kasih ya, terima kasih Mas Alfani untuk insight baru. Kayaknya Mas Surya juga suka baca buku ya? Enggak Mas, saya enggak terlalu. Enggak juga. Pemalas saya Mas. Ya, semoga nanti. Bilangnya pemalas, tapi nanti dibaliknya memang sangat giat banget sih. Amin. Ambisnya disembunyikan biasanya Mas. Iya benar. Ya, ini baru sampai pertanyaan nomor 2, namun insight yang kita dapat sudah luar biasa banyak ya Mbak Yuyun. Iya benar banget Mas. Baik. Mungkin pertanyaan selanjutnya bisa Mas Surya yang bacain. Oke, siap. Pertanyaan ketiga, bagaimana urusan biaya dan bagaimana cara merelakan tentang semua yang ditinggalkan di Indonesia? Kan sementara mau gak mau bakalan ninggalin momen-momen indah di Indonesia. Wah, ini pertanyaan yang apa ya, agak personal. Pertanyaannya ini berat gitu ya. Saya berat nih. Ya mungkin silahkan Mas Alfani untuk memberi jawabannya mengenai biaya dan memori-memori. Kalau masalah biaya, jujur karena saya dulu memang berasal dari dari mahasiswa bidik misi ya, bidik misi itu. Tetapi saya punya tekad yang kuat gitu. Pada saat saya ikut mencoba program ini, adanya lintas jenjang dari D3 ke S1 di Taiwan, ya saya coba gitu. Ternyata alhamdulillah saya juga berkesempatan untuk berangkat. Tetapi pada saat waktu itu saya juga tidak mempunyai uang buat berangkat, karena saya bertanya juga kepada beberapa orang yang sudah kuliah di luar negeri, biayanya cukup mahal lah, nggak murah gitu, nggak semurah di Indonesia. Akhirnya saya niat, ya saya pertama kali berangkat saya berhutang dulu. Setelah itu saya mempunyai niat juga beberapa bulan kemudian akan saya lunasi hutang tersebut gitu. Ya dengan cara saya di sini
Saya mencoba juga kuliah juga part time di Taiwan dan akhirnya sudah lunas ya. Itu masalah biaya. Masalah biaya. Mungkin itu secara singkatnya ya. Jadi sebenarnya ada perjalanan panjang banget tentang masalah biaya, bagaimana sampai berangkat ke Taiwan gitu. Tapi nanti kalau misalkan teman-teman tertarik bagaimana caranya mengelola juga gitu, nanti bisa personal lah gitu, karena ini memang ada rahasia kabut juga kan gitu, masing-masing orang ya pastinya. Yang selanjutnya tadi apa? Mengenai meninggalkan memori-memori yang di Indonesia. Meninggalkan memori-memori yang ada di Indonesia. Memang sebenarnya ya hati berkata berat, karena hati berkata berat, tapi kita pelan-pelan lunakkan, kita harus merelakan. Mengapa? Kita punya tujuan gitu. Kalau misalkan kita sekedar senang-senang, ngapain gitu berangkat ke luar negeri. Tapi kalau kita udah punya tujuan dan kembali lagi itu menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang bisa bermanfaat dengan orang lain, pastinya kalian juga di sini akan mendapatkan memori-memori gitu, memori-memori yang indah, yang tak kalah indah lah, yang tak kalah indah dengan di Indonesia. Tetapi memang memori yang terindah ya di Indonesia menurutku gitu, karena adanya keluarga, dekat dengan keluarga, dan seperti itu kan bisa berlibur bareng gitu. Ya kita kuatkan, kita lulukan pelan-pelan hati, kita harus merelakan dan ingat tujuan kalian itu deh. Jadi memang berat di awal ya, meninggalkan, harus merelakan semua ya, bukan meninggalkan tapi merelakan semuanya gitu. Merelakan ya waktu muda kalian di negara orang, tapi itu bagi saya tidak menyesal, karena kalau semisal kalian berangkat ke luar negeri dan akan belajar banyak ya, apa yang di Indonesia bakal ketemu juga yang di Taiwan, tetapi ada juga apa yang di Taiwan belum tentu juga ada yang ada di Indonesia. Jadi kalian bisa belajar, mungkin bisa kalian terapkan gitu. Kalian bisa selangkah lebih maju, mempunyai standar baru ya, new standar gitu, standar diri kalian. Contoh ya, kayak pendiri-pendiri startup juga kan mereka belajar dari startup besar dari luar negeri, akhirnya mendirikan startup di Indonesia dan akhirnya membesar gitu. Itu salah satu contoh yang lebih sukses gitu. Ya. Luar biasa ya. Luar biasa. Ya, luar biasa sekali Mbak Yuyun ya. Kalau saya tanya, Mas Surya berani nggak merelakan memori-memori masa mudanya? Kalau Mbak Yuyun juga? Ya mungkin untuk kalau ada tujuan sama ada kesempatan, mungkin bisa Mas merelakan apa memori-memori itu. Ya melupakan. Kenapa harus dilupakan? Mungkin secara harafiahnya sendiri kalau lupa itu ada opportunity untuk ingat kembali saat tujuan utama kita sudah tercapai. Mungkin seperti itu Mas. Wah, bagus banget ya. Kalau Mbak Yun gimana? Oke, kalau saya sih itu ya Mas, kalau memang dari awal saya pengen di luar negeri, kalau saya punya tujuan ke luar negeri ya pasti berani sih Mas. Kenapa enggak? Karena aku sudah punya tekad, sudah punya tujuan, ya kenapa enggak gitu loh. Oke, kalau boleh tahu Mas Alfani dulu part-time-nya kerjanya di apa Mas? Atau di tetap di kerjaan yang relevan atau out of the box nih? Kalau masalah part-time dulu memang tidak sesuai dengan bidang saja ya. Saya malah awalnya jadi tukang cuci piring di restoran gitu. Mulai dari tukang cuci piring hingga bisa masak, bisa melayani tamu gitu. Jadi
Ya kita belajar dari bawah gitu sampai naik gitu. Tapi artinya kan part time itu kan nggak sesuai dengan bukan profesi ya, dengan bidang kita ya, dengan bidang saya, sehingga saya memutuskan untuk berhenti dan fokus di tempat magang seperti itu. Luar biasa ya Mas Alfani ini, benar-benar belajar dari bawah. Oke, kalau boleh sharing nih Mas, saya juga sekarang sedang kerja juga Mas. Jadi saya kerja dan kuliah. Hebat ya. Ya, jadi kan hobi yang terfavorit ya. Ada beberapa hobi yang harus kalian tanam di diri kalian gitu. Jadi bagaimana nantinya uang itu bisa menghasilkan uang gitu. Menarik. Hobi ya, jadikan hobi ya. Hobi yang baik tuh. Ya memang kita belajar dari bawah dulu ya. Nanti suatu saat kita menjadi atasan lah, memiliki tempat yang terindah lah ya. Pasti nggak akan sia-sia lah perjuangan kita. Ya seperti itu. Benar. Ya benar banget itu. Silahkan Mbak Yuyun membacakan pertanyaan selanjutnya. Oke, terima kasih Mas Alfani untuk pertanyaan ketiganya ini. Untuk pertanyaan selanjutnya, dari posisi Mas sekarang ya, dulu apa saja sih yang harus disiapkan selama menjadi mahasiswa D3 ya dulu ya Mas, untuk ingin langsung ke S1 ke luar negeri? Ya oke. Saya dulu sebenarnya tidak menyiapkan apa-apa ya. Ya udah saya jalan mengalir. Tetapi saya teringat 6 tahun yang lalu gitu ya, pada saat saya SMP, saya sudah menuliskan impian atau goal saya tentang saya ingin kuliah di luar negeri, tetapi bukan di Taiwan gitu. Saya nulisnya itu pada saat itu pengen kuliah di Jerman gitu, karena pengen banget di teknik perkapalan di Jerman. Tapi memang ada tulisan pengen kuliah di luar negeri ya gitu. Mungkin pada saat tahun 2018 diberikan kesempatan gitu, karena goal dari diri saya sudah tercapai salah satunya, dan itu pun masih tertempel di kamar saya sampai saat ini. Saya dulu setting goals itu dari nomor 1 hingga 101 gitu. 101 goals, tapi memang ada beberapa goals yang tak tercapai, tapi kebanyakan ya kemungkinan hampir 80% lah tidak tercapai hingga sekarang. Itu 6 tahun yang lalu gitu ya. Tapi sekarang juga udah punya goals ke depan gitu. Wah. Dari SMP saja. Dari SMP saja ada persiapan apa-apa gitu. Ya udah, kalau misalkan ada pendaftaran kita coba aja gitu. Masalah nilai saya juga ya standar lah buat mahasiswa PPNS gitu, ya standar aja gitu. Tapi ya memang karena juga rezeki dan diberikan kesempatan. Ya mungkin kalau bisa kita lihat dari SMP, Mas Alfani sudah menentukan goals-nya seperti apa. Berarti memang teguh atas tujuannya. Mungkin itu bisa kita contoh. Kembali ke tujuan itu berarti sangat penting, sangat penting untuk merealisasikan dari tujuan itu sendiri. Dan apa ya? 50 insight saya sekarang. Iya. Yang saya salutkan ini SMP sudah punya impian sebesar itu gitu loh. Kalau saya SMP sudah bener-bener masih bingung habisnya mau kemana, habis itu kemana, seperti itu sih. Beda banget sama Alfani. Jadi teman-teman juga belajar ya, saya pun juga belajar hingga sampai saat ini pun kadang goal saya juga
belum tercapai, tapi kita perbarui gitu, kita perbarui menurut kita sesuaikan dengan keadaan sekarang. Jadi goals juga harus kita ukur ya, goals juga kita harus ukur. Jadi buat mengukurnya juga macam-macam ya, tergantung goals kalian gitu, yang penting itu menurut kalian realistis. Tapi pada saat goals itu gagal, kalian harus memperbarui goals tersebut gitu. Jadi kalian perbarui dengan keadaan yang baru. Oh ternyata goal saya nggak tercapai, ya udah kita perbarui lebih baru dan kita sesuaikan dengan keadaan sekarang, bukan keadaan pada saat dulu setting goals di awal gitu. Ya baik, masalah apa nih? Ya harus lebih terarah dan realistis mungkin pengukuran ya, juga. Benar banget. Ya, mempertimbangkan kedua hal tersebut. Baik. Terima kasih untuk menjawab pertanyaan yang keempat. Mungkin saya bacakan ya Mbak Yun untuk pertanyaan yang selanjutnya. Apakah ada perbedaan antara syarat kuliah D3 dan S1 di dalam negeri dengan di luar negeri, khususnya di Taiwan? Syaratnya kalau misalkan ini membahas tentang kuliah ya, syarat kuliah D3 S1 di luar negeri dalam negeri sebenarnya hampir sama ya, hampir sama semua. Tetapi ada satu hal gitu ya, kalau misalkan teman-teman mau ke luar negeri, teman-teman biasanya harus mempunyai rencana jangka pendek ya. Jangka pendek itu dalam artian 2 tahun sampai 5 tahun ya, 5 tahun gitu. Jangka pendek bagaimana setelah kalian lulus kuliah ini mau jadi apa gitu. Jadi kalian harus menyiapkan itu, dan itu memang jadi salah satu syarat utamanya ya. Karena di sini kan ya kita harus mempunyai tujuan juga pada saat sebelum berangkat, makanya kita harus mempunyai rencana tersebut gitu. Itu yang membedakan sih. Kalau di Indonesia kan kita nggak perlu ya submit tentang rencana jangka pendek kita, nggak perlu banget gitu. Cuma sekedar bagaimana administrasi kita seleksi, kita lolos, berarti kita diakui sebagai mahasiswa di universitas tersebut gitu. Tapi yang berbeda di luar negeri ya seperti itu, yaitu adanya rencana jangka pendek atau namanya motivasi, pokoknya motivasi diri kalian lah buat rencana ke depan gitu. Lupa namanya. Ya, saya bertanya ya Mas, itu mengenai motivasi yang akan dimasukkan ke perguruan tinggi yang akan dituju di luar negeri itu penilaiannya bagaimana? Maksud saya, apakah rencana jangka pendek bagaimana rencana jangka pendek yang bagus gitu Mas? Kalau masalah penilaian, jujur saya tidak tahu ya tentang bagaimana penilaian tentang rencana jangka pendek tersebut gitu. Tetapi kita belajar ya pada saat kita mau luar negeri, kita cantumkan rencana jangka pendek kita itu, kita belajar dari teman-teman yang sudah berangkat ke luar negeri gitu. Kita bandingkan, misalkan Mas Surya sudah berangkat ke Cina, terus punya rencana jangka pendek seperti ini. Terus Mbak Yuyun berangkat ke Taiwan gitu ya, mempunyai rencana jangka pendek seperti ini. Terus Mas Geraldi ini berencana berangkat. Nah, dari Mas Geraldi ini bisa belajar dari Mas Surya dan Mbak Yuyun, bisa melihat perbedaan dari isi tersebut gitu, karena mereka kan udah berhasil berangkat. Apa sih pokok utama yang dicantumkan oleh
Mas Surya dan Mbak Yuyun, supaya Mas Geraldi ini bisa duplikat ya, kita ATM lah ya, amati, tiru dan modifikasi gitu. Jadi sekedar itu aja gitu, amati, tiru, modifikasi dari orang-orang yang berhasil gitu, atau dari orang-orang yang sudah mengalami, karena kan kita membeli pengalaman dari orang yang berhasil tersebut gitu. Berarti kalau lebih versi singkatnya, perbanyak referensi yang benar, seperti itu ya Mas, referensi yang benar. Ya, benar banget ya. Ya baik, sudah sangat menjawab menurut saya. Pendengar, para pendengar, iya, para pendengar. Mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya, boleh dibacakan.